Shalom, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Dan teman-teman boleh memberikan komentar dan terus dukung saya supaya terus bersemangat dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman. Tuhan memberkati kita. Pak Bom, ini yang daripada Drew itu di sharing tuh bagus. Bisa buka nggak? Kalau mau beli Quran versi-versi. Nih, kuliatin ya. Nih, teman-teman nih websitenya nih. Kalau mau beli Quran yang banyak nih loh. Versinya banyak. Ini perbedaannya banyak nih bacaan-bacaannya. 30%-nya merubah arti. Ini versi Kalun, versi Suba, versi Al-Duri, versi Al-Susi, versi Kalaf, Ibn Athir, Ibn Amir, Abu Ja'far, Al-Kisai. Ini beda-beda semua nih Qurannya. Mau yang mana ya Qurannya? Oke, itu sama nggak ya? Beda, isinya sama nggak? Dan Beda-beda, itu resmi Pak. ya? Ada ISBN-nya itu, resmi. Resmi, ini Quran versi apa? Resmi. Ini Indonesia punya sama nggak? Kalau Beda, kita yang itu Indonesia pakai Quran versi Hafs. Hafs. gitu. Oh, Hafs ya. Ini ada yang versi Kualun. Ini beda, ini versi Wars. Ini versi Wars. Indonesia itu pakai yang ini versi Imam Hafs. Bentar ya, mana ya? Ada berapa macam, Bu, Qurannya? Sekarang sih kita temukan kira-kira 37. Ini ada Al-Susi. Ini Madia, dia tahu nggak Madia nih, Madia? Madia sama Slim. Ini ada versi Ibn Katsir. Ini bisa dibeli ya. Bisa dibeli ini. Kasihnya Al-Kisai. tahu ya Pak Bom percuma. Madia dilawan. Kop surat dilawan. Kop surat dilawan. Tadi aja di Palidara kacau. Mana ya yang versi Indonesia? Ya Ibu Fadila juga pernah ngomong dulu emang iya. Katanya sampai sekarang masih dipakai kok. Versi beda-beda itu. Masih. Masih, Di Maroko, beda-beda. Aljazair, Libya, Banyak Ibu Fadila. di Qatar, itu beda-beda. Itu benar, bukannya omongan misionaris kafir, bukan. Itu memang pergi aja ke sana. Tinggal beli aja. Terus kalau Anda nggak mau, itu Anda kan ada App Store atau Google Store kan? Ya nggak? App Store atau Google Store itu nanti cari yang Bridges Translation of the Noble Quran. Ini loh. Itu tinggal Udah di-download, ada itu ada 10 versi Quran yang berbeda. Ibu Christine. Nih, Anda cari ya versi Quran yang berbeda. Anda tinggal download di App Store atau Play Store. Ini Pak Bom. Ini saya punya ini, tinggal di-download aja App Store atau Play Store. Bridges Translation of the 10 Qiraat of the Noble Quran. Ini ada perbedaan-perbedaannya. 30% dari perbedaan ini merubah arti. Artinya beda-beda. Ya, seperti membunuh dengan dibunuh. Ini Melsum, yang nama Melsum 2 ini siapa ya? Melsum. Halo Bang Melsum. Halo, selamat pagi. Pagi, Melsum siapa ya? Kristen apa Islam ya? Saya Murtadin sih lebih tepatnya. Oh, Murtadin. Murtadin dari mana, Pak? Murtad dari Kristen atau murtad dari Islam? Dari Islam. Oh, alhamdulillah. Ya, jangan bilang murtadin, bilang lahir baru. Udah akan berbeda. Ibu Sufiatul. Apa? Iya, selamat malam Pak Bom. Selamat malam, Malam. Nadia. Ini biangnya nih Pak Bom. Siap-siap pusing Pak Bom. Udah siapin Pak Nalo Pak. Pak Nalo mau botek nih Pak. Ngomong sama dia. Kalpanax. Aduh makin hari. Kita berbagi Tadi mau ngomong siapa ya? sejarahnya. Si Ilham atau si Yesus? Milsum bergiliran tuh. Milsum dulu, Pak. Yang Melsum dulu, atau Yesus dulu? Tadi kan ada yang minta, dia kan minta background seseorang kan untuk meyakinkan dia gitu. Ya. Gimana kalau Quraisy Shihab? Dia suka nggak backgroundnya? Kalau dia Tanya suka, dulu sama angkat, mereka. Ya boleh. Ya boleh. angkat aja screen saya. Udah. Ya, itu kan udah profesor beneran. Quraisy Shihab tahu sendiri kan. Nah, itu lu baca aja tuh. Dia juga udah bikin buku kok. Maksudnya dia sebagai pengantar dari sebuah buku. Kenapa? Kasih besar. Besar Nah, apa ya, saya punya bukunya ini. Ini Taufik Adnan Amal ya, sejarah Ya. rekonstruksi sejarah Al-Quran. Taufik Adnan Amal. Ayat-ayat mana aja yang hilang, yang ditambahkan. Dia minta background seseorang yang dia bisa yakin gitu kan. Quraisy Shihab gue rasa cukup. Ya kan? Nah, Profesor. lu bisa baca tuh bukunya tuh.
Tadi judulnya tadi lu cari aja di Google banyak kok. Di Tokped juga banyak, Pak. Iya. Buku aslinya. Shopee di Tokopedia sama di Shopee juga jual. Nah, itu lu bisa baca sendiri ya. Ini Taufik Adnan Kalau- Amal. Kalau gua bacain satu-satu kan agak males juga tuh. Jadi intinya Quraisy Shihab. Jadi gua kasih kesimpulan kecilnya aja gitu. Maksud gua pengen ngomong sebentar doang sih di sini. Jadi intinya tuh bagi gue pribadi ya, yang gue nggak mesen nih gue terlahir sebagai Islam kah, Kristen kah atau apa, gue nggak mesen. Gue tiba-tiba ternyata terlahir dari keluarga besar gue yang Islam kolot gitu, dan bukan cuma keluarga besar, lingkungan gue juga 99,9% Islam semua. Dan gue ambil kesimpulan simpelnya begini aja, bagi gue Muslim itu hanya dua, dia kebagi dari dua bagian. Jadi Muslim itu ada Muslim yang memang belum tahu apa itu Islam, maksudnya perangai Islam atau intisari Islam itu seperti apa, wajah Islam itu seperti apa gitu, bahasa sastranya begitu. Dan satu lagi adalah faktor keuangan. Jadi kalau lu mau ngebayangin kenapa orang kagak murtad, jadi gue bisa kasih perandai-andaian kalau model kayak Quraisy Shihab atau Buya Syakur Yasin, andai kata mereka tidak berada di posisi seperti saat ini, andai kata mereka hanya tukang beca atau tukang sayur, dengan kecerdasan levelnya seperti itu, gue garansi mereka udah murtad. Tapi karena background dia, posisi kedudukan dia, jabatan dia itu cukup strategis, jadi mungkin dia punya pemikiran kayaknya gue harus murtad, tapi di dalam hatinya gue juga punya staffnya banyak. Dia yang satu adalah kepala dari pesantren besar di Buya Syakur tuh kalau nggak salah di daerah Jawa Tengah lah gitu, Indramayu kalau nggak salah ya, Indramayu. Dia punya staff, dia punya OB, dia punya segala macam banyak di situ. Mereka butuh makan. Andai kata dia murtad, pesantrennya jadi apa? Nah dia mungkin berpikir seperti itu. Jadi ini hanya sebuah thought eksperimen, jadi eksperimen berpikir. Gue mengajak berpikir. Meskipun hanya sebatas pemikiran, bereksperimen. Andai kata dia itu bukan kepala dari pesantren atau seperti Quraisy Shihab, bukan seseorang yang sudah dipandang bahasa metaforanya tuh dagang keagamaan lah gitu. Nah itu kalau cuma sebatas tukang beca, feeling gue dengan kecerdasan seperti dia, gue udah jamin itu pasti murtad. Nah itu gue kategorikan posisi Muslim kategori keuangan. Yang satu lagi adalah Muslim kategori belum tahu Islam itu seperti apa. Nah ketika dia sudah tahu, yang tadinya belum tahu, itu juga terbagi dua. Yang satu adalah terkunci dengan tali seremonial yang artinya kayak perayaan-perayaan atau tradisi-tradisi. Dia sudah terkunci dengan itu. Jadi ketika nanti gue punya anak, dia berpikir seperti itu. Nanti 7 bulanin gimana, gue nggak bisa 7 bulanin, terus gue juga posisinya udah punya istri, misalnya gitu kan. Terus ntar gue kalau mati, siapa yang ngurusin gue gitu. Nah kadang-kadang pemikiran itu yang mengikat kebatinan mereka gitu, posisinya itu. Jadi ada beberapa Muslim yang ada kok, nggak semua Muslim jahat kok, kan mungkin kan begitu kan, excuse-nya begitu. Nggak semua Muslim jahat, nggak semua Muslim jadi teroris, itu hanya oknum gitu kan. Ya karena dia berpikir seperti itu, dia tahu ini tidak baik gitu. Jadi yang membuat menjadi baik itu bukan agamanya. Ini gue merujuk kepada Islam ya, background agama gue sendiri. Jadi kalau ada apa-apa nggak usah nyalahin host gitu, nggak usah nyalahin yang punya room gitu. Ini suara pribadi gue sendiri gitu. Jadi kalau ada yang berkata itu kan oknum, nggak semua dong, jangan pukul rata dong, nggak semua tuh bakalan jadi teroris. Ada kok Muslim yang baik gitu. Jadi kebaikan itu tumbuh hanya terjadi karena terkontaminasi oleh nilai-nilai teknologi, nilai-nilai kemanusiaan, empati. Nah itu kebaikan dari situ tumbuhnya, bukan dari keagamaan, dari intelijensial seseorang. Dari budaya Indonesia Nah, kan bagus, satunya juga menjunjung tinggi. ada yang namanya tepas Tepol seliro. tenggang rasa. Barengan sih tepol seliro. Ya tenggang rasa, saling bantu-membantu. Gue punya tetangga dulu Muslim baik-baik. Gue punya saudara Muslim juga baik. Cuma saudara Muslim gue emang gak tahu apa-apa tentang Islam. Ya, Puasa juga jarang. Keluarga besar gue masih Muslim semua, orang tua gue juga masih Muslim semua. Dan gue nggak mungkin untuk biarkan mereka dalam keadaan ketidaktahuan, karena mereka posisinya juga nggak membahayakan kedaulatan negara ini, karena posisi orang tua gue itu bukan pembuat legislasi, dia bukan legislatif. Nah yang bahaya itu ketika legislatif posisinya adalah pembuatan kebijakan, penyelenggara negara, tapi nuansa kebatinannya itu sudah menyanubari nilai-nilai keislaman, itu yang bahaya. Itu khawatirnya gue, dia akan bisa membuat sebuah rule atau aturan-aturan kenegaraan yang timpang nantinya gitu. Nah maka dari itu gue tidak merubah keluarga besar gue yang artinya ke atas gitu, ke apa yang lebih tua dari gue gitu. Untuk apa gitu? Paling banter gue di tongkrongan sama yang sepantaran gue. Lu ngapain Gen Z, generasi milenial, lu punya handphone, pemikiran masih abad ke-7, lu buang aja handphone, lu cemplungin ke got, buat apaan lu? Ya paling begitu. Jadi gue hanya menargetkan generasi-generasi yang milenial untuk masa depan negara ini mau jadi seperti apa. Kalau
berkiblat atau beracuan, berpatokan pada abad-abad ke-7 atau abad-abad ke-8 lah, bisa gue anggap seperti itu. Ya memang gue juga dalam artian, dalam garis besar gue akuin gue memang belum berhasil. Di tongkrongan gue sendiri aja yang tatap muka, satu pun belum berhasil gue bikin mereka murtad. Meskipun minimal gue sudah menetralkan yang tadinya girohnya tinggi tentang keislaman. Karena di situ dia bukan pedagang Islam, dia hanya konsumer. Ketika lu berhadapan dengan pedagang Islam, meskipun dia udah tahu, dia nggak akan berubah karena dia memang mencari keuangannya di sana. Mungkin juga ada faktor-faktor lain, dia kasihan kalau ya gue bisa aja murtad, tapi nanti pesantren gue gimana? Gue ngempanin orang banyak di situ. Ada staff, ada apa, kayak pesantren yang sekarang viral tuh, pesantren yang kemarin sholat itu dia di depannya ada emak-emak sama orang Kristen tuh, itu kan viral tuh. Al-Zaitun tuh. Itu Al-Zaitun kategorinya gue bilang dia bisa aja mau merubah pesantren itu jadi kekristenan atau kehinduan atau kebudayaan. Pertanyaannya kan gimana, staffnya gimana gitu, apa staffnya masih mau, kecuali staffnya semuanya tuh orientasinya hanya keuangan gitu. Ya gue nggak peduli lah, yang penting gue digaji, mau jadi kekristenan kayak yang tadinya masjid jadi gereja, yang penting gue digaji. Ya gue ini adalah thought eksperimen gitu, eksperimen berpikir, gue mengajak untuk berandai-andai gitu, andai kata seperti itu gitu. Kan jadi faktornya ada dua yang tadi gue bilang. Kalau faktornya uang, ya jadi kayak gitu, ya emang dia produk dagangnya itu, lu susah ngadepin orang yang kayak gitu meskipun dia udah tahu. Dan itu juga nggak dikit gitu. Ada juga yang main di ranah internet ini gitu, yang menyelami lautan teknologi ini gitu. Apalagi produsernya gitu, apalagi bandar besarnya. Ini kan bandar besarnya bukan Indonesia. Biar bagaimanapun follow the money, yang dapat benefit itu bukan Indonesia. Ya paling banter ya dapat calo duit haji lah, itu paling banter berapa gitu. Tapi kan muaranya itu tetap aja ini luar punya. Ya kalau gue mau gamblang bilang ya ini weapon mass murder boleh saya Arab kalau bagi gue gitu. Tanya Pak. Hah? Sambil saya tanya Pak. Boleh. Tadi bukunya apa Pak? Mau saya catat Pak. Judulnya apa? Taufik Adnan Amal, Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Aduh. Lah, kok beli? Screen gue nggak, naikin aja screen gue. Oh, screennya udah turun ya? Rekonstruksi Al-Quran ya? Naikin lagi Pak Bom nih Pak Ibnu kayak udah mulai. Saya nanya ke Pak Bom lagi Pak. Gimana? Saya nanya boleh nggak Pak? Bicara Pak Bom. Boleh, tanya aja. Tanya aja no, kapan lu murtad? Siapa yang mau nanya nih? Pak Kadun baik atau terserah Pak? Lu. Saya nanya deh. Saya nanya deh. Kapan murtad lu? Saya nanya boleh nggak? Berisik betul. Lu pokoknya lu buruk-buruk Nabi Muhammad gak lawan terus betul. Nggak bohong gua. Emang Bang Mamat lu buruk? Betul, lu kalau ngomong gitu, lu kan orang pintar, lu baca hadis tuh benar. Apa punya jawab? Tapi enggak tuh. Tuh katakan. Enggak, saya pun mulai duluan bos, dia mulai duluan gitu. Udah. Gue bilang cuman kapan lu bertobat, kapan lu mau ikut Yesus. Itu kan sesuatu yang baik, mengikuti seorang nabi yang suci, hidupnya yang kudus, ajarannya penuh dengan kasih. Lu diajarin nggak? Kasihlah. Silakan Kadun baik. Berdoa bagaimana mengasihi. Kadun baik. Oke. Ini. Kalau misalnya Quraisy Hub atau namanya tadi si Sakur tadi, motifnya adalah keuangan. Kali kamu nggak menghargai orang. Ngomong si Sakur, ayo dong menghargai orang yang lebih tua, punya adab. Saya nggak menganggap dia dunia soalnya, maaf aja ya. Ya kalau gitu kamu nggak usah membicarakannya. Oke, kalau masalah Profesor Quraisy Hub adalah keuangan, justru kalau dia pindah ke Kristen, malah lebih banyak uangnya loh. Duitnya di situ lebih banyak loh sebenarnya. Terus satu lagi, kalau dia motifnya adalah dia memikirkan orang, ini office boy-nya, ini segala macamnya, masa dia demi kebenaran mau mempertaruhkan hidupnya ke neraka gitu loh. Aduh. Yang macam-macam aja gitu loh. Demi keluarga yang layak bisa makan, kalau dia murtad dia pesantrennya bubar. Lah kalau dia masuk neraka, apa dia mau masuk neraka karena menyelamatkan orang gitu? Kamu itu memang ada. Ya, itu pertanyaan saya. Belum tentu juga dia masih meyakini setelah dia murtad, belum tentu dia masih meyakini tentang surga dan neraka. Ada banyak pemikiran, bukan hanya cuma kalau di Kristen, orang Islam selalu masuk neraka nggak? Di Kristen? Dia murtad belum tentu jadi Kristen, bisa jadi dia agnostik, ateis, ada banyak pemikiran. Orang-orang yang murtad dari Islam itu sekarang di Iran ya, survei membuktikan berapa? 70%. Jadi Islam yang mengaku mereka masih Islam di Irak dan Iran menurut survei itu hanya tinggal 32%.
Yang lainnya Siapa Tuhan, bilang? saya Tuhan. Loh, kan Datanya di sesuai. mana? Datanya mana? Datanya mana? Tampilkan deh. Nih, gue tampilin. Jangan Kristen, jangan ngomong-ngomong doang. Yang survei siapa? Ini suara gue. Ayo dong, diskusi Siapa? enak dong. Jangan mulai memancing dong. Diskusi yang enak dong. Mancing-mancing siapa? Saya nggak mancing siapa? Saya aja. Enak dong diskusinya dong. Datanya nggak ada dari tadi ngomong mulu si Kristen. Namaku bukan Christine ya. Tuh. Last tuh itu si itu Saya tanya sejak kapan nama saya Christine? Saya tanya. saya tahu dari MYM loh. Nama Sofia itu Siapa sama MDM itu siapa? Saya tanya MDM itu siapa? MYM. Oh, MDM. Saya tidak kenal MDM itu, sebutkan siapa MDM. pendeta. Itu saya aja nanya ya. Udah berantem. Enggak, kamu sebutin siapa itu MDM. Saya nggak kenal MDM. Bukan MYM. Siapa namanya yang nyanyi itu? Ustadz pendeta. Emang goblok. Ketemu saya aja nggak pernah tahu saya orang mana. Oh, pendeta. Saya nggak pernah. Pendeta. Yang lu maki-maki itu loh, yang lu maki-maki itu loh, yang lu maki-maki itu loh. Pendeta Gelo, pendeta yang Hendrik Tan yang begini. Ah, betul, Hendritan. Makanya saya tanya. Udah orang begini Sejak kapan Hendritan tahu saya? Saya tanya ketemu di mana? Lah, kan saya tahu dari Hendritan nggak kenal sama Kristen. Hendritan itu tidak kenal saya. Bang Kadun, biar diskusinya enak, panggilnya pakai nama inisialnya aja yang sesuai dengan yang ada di. Oke, Sophie. Sophia tuh. Makanya kalau tidak kenal saya, nggak usah ngomongin saya Christine. Sejak kapan nama saya Christine? Emang gue bego semua kalian tuh. Nggak, namanya siapa? Sabar. Suara gue kedengeran. Nggak bicara Pak Bom. Sabar. Ya biar Dia itu ngomong sorry, kalau Bang, udah pakai bicara, serangan Bang. itu hati. Namanya Sob Katu. Banyak berkurang. Sopkatu. Mana ada nama saya Sopkatu? Saya tanya. Kamu bisa baca kan kamu bisa huruf surat nabimu? Waduh, Sopkatu. Kamu baca nggak? Coba tunjukin Pak di tempat saya. Namanya Sopkatu apa Sofia? Saya tanya. Semua yang memanggil saya Sopkatu tidak akan saya rewes. Saya kasih tahu kamu ya. Islam itu adalah agama yang merendahkan wanita. Dan langsung nyerang Islam pribadi itu deh, adalah kalau kalah agama, debat, apalagi ya kalau betul. panas gitu. Kalah debat, Gini, ya, kalah saya- debat tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Mereka hanya bisa melakukan Nah, penyerangan. gini. Lu bilang tadi 37 perbedaan Al-Quran. Jadi orang yang baca Al-Quran ada perbedaan nggak? Nama saya siapa di situ baca? Nama saya di situ siapa? Baca. Udah gak konsen deh. Gak bisa baca lo. Pakai mata. Yang mana nih? Sofia Al-Hayat. Baru tahu Baca pakai saya. matamu, jangan buta huruf kayak nabimu. Hah? Iya kah? Mungkin saya mau nanya Sofia tuh, gini, tadi lu bilang perbedaannya ada 37 Al-Quran gitu ya. Jadi orang baca Al-Quran di dunia ada yang berbeda nggak kira-kira? Sekarang saya tanya, di Maroko sama di Indonesia bacaan Qurannya sama nggak? Sama? Aduh. Terus langsung ngomong aku nek wong goblok yang ini. Sekarang ditampilkan orang yang baca Al-Qurannya beda. Ini masalah dialek ya? Cari-cari Lu masalah dialek ya? ini. Dialek hilang kata-kata pun ada kok dialek. Mana? Di mana orang-orang baca Al-Quran itu yang beda? Di mana? Coba buka. Ya gini, kamu sudah dapat informasi, nah kemudian tugas kamu adalah mencari buktinya. Kamu cari coba sebagai muslim. Enggak, gini. Orang baca Al-Quran ada yang berbeda nggak di dunia ini? Sekarang kamu buka, kamu punya HP-mu pakai Google App atau pakai iPhone. Kamu cari ini. 10 qiraat of the Noble Quran, langsung download. Itu ada 10 bacaan Quran di mana 30%-nya membedakan arti. Kamu langsung cari itu. Download di HP-mu 10 Quran, 10 variasi Quran yang berbeda. Saya pegang HP, saya download gimana caranya? Ya, nanti besok. Kalau mau ngamuk di sini banyak yang bisa ngamuk sama kamu. Oh, saya memang ngamuk, emang bisa begini gitu loh. Dia memang ngamuk itu dari logat-logatnya. Coba saya mau tanya, orang Maroko bilang Allah itu bagaimana? Dialeknya bagaimana? Orang Maroko, orang Mesir, orang Saudi. Nggak tahu jawabnya. Kalau misalnya dia ya Allah itu bukan Yesus kan? Bukan Yesus kan? Berarti Autololi banget nih kamu, mujawid makanya autololi. gitu, sebenarnya itu bedanya apa? Dia ngomongnya apa? Dia ngomongnya apa? Dia ngomongnya apa? Ini saya sharekan dari YouTube. Kalau dari itu nggak bisa, nggak ada suaranya nanti. Bisa kelihatan layar saya? Oke. Makan Bu, Sufi. Hah? Kenapa? Bisa bahasa Inggris nggak? Pak Bom, saya mau nanya Milsu boleh nggak Pak Bom? Bentar, lu ngomong ada perbedaan-perbedaan bacaan. Makanya aku tuh ngomong gini loh. Kalau aku lagi ngomong satu topik, satu selesaikan dulu. Dipikir kita nggak punya data-data dan nggak punya bukti kan? Gue lagi nampilin data, lu nyablak ke tema yang lain. Bukan, Selesaikan dulu. gitu Sufi. Kamu minta bukti tadi. Ada nggak perbedaan ini nih? Contohnya nih di surat Al-Fatihah. I said, how do you explain the differences in Qira'at? One of them says distortion. How are you going to deal with the variance? You're going to have to say the Quran's been distorted, right? Where's your explanation for why there is more than one variation of the Quran?
Bagaimana kamu menjelaskan ada beberapa variasi perbedaan bacaan di dalam Quran? Ini Muhammad Hijab, ya. Saya terjemahkan supaya kalian ngerti apa namanya bahasa Inggrisnya. So let me ask you a question. Which qira'ah of the Quran do you read? Dia tanya, bacaan Quran mana yang kamu pakai? Orang ini ngomong apa? Oh, cuma ada satu. Quran itu cuma ada satu katanya. Only one qira'ah. No. Because Muhammad Hijab berkata apa? Tidak. what you're saying is not a factual statement. Apa yang kamu katakan itu bukanlah sesuai dengan kenyataan. Right? Let me explain. So, for example, when you read Surah Al-Fatiha, how do you read Malik Yawmiddin? Do you read it like that? Malik Yawmiddin. Do you say Malik Yawmiddin or Malik Yawmiddin? Kamu bacanya Malik Yawmiddin atau Malik Yawmiddin? Itu perbedaannya yang satu raja, yang satu penguasa. Ya, itu berbeda. Whatever the Quran says. Okay, the Quran says Malik Yawmiddin and Malik Yawmiddin. Which one do you accept? Quran ada satu versi mengatakan Malik Yawmiddin, ada satu versi mengatakan Maliki Yawmiddin. Mana yang kamu pakai? What's the difference between Malik and Malik? One of them means owner and the other one means king. Yang satu artinya pemilik, yang satu artinya raja. So which one is it? Owner or king or Mana yang kamu pakai? No, you have no Yang mana kamu pakai dari perbedaan bacaan Quran ini? You have no way of describing. why there are differences. So that means the Quran has been distorted. Itu artinya Quran sudah terdistorsi atau terkorupsi. Karena ada yang satu bacanya Malik, satu bacanya Maliki. Mana yang benar? No, that's not resolved. Artinya Quran tidak terpelihara secara sempurna. I showed them, look, the qira'at have different Saya menunjukkan kepada kalian bahwa perbedaan bacaan itu mempunyai perbedaan arti. meanings. I asked them the question. I said, how do you explain the difference Saya memberikan kamu pertanyaan, bagaimana kamu menjelaskan perbedaan bacaan di Quran itu? in the qira'at? One of them says distortion. How are you going to deal with the variance? You're going to have to say the Quran's been distorted. Iya, jadi kalian mengatakan Quran sudah terdistorsi. Oke, sekarang saya tanya, ini dari Muslim sendiri mengakui ada perbedaan-perbedaan. 30% dari perbedaan bacaan itu mempunyai arti yang berbeda. Kalau kamu nggak percaya nih, kamu sekarang ke HP kamu tuh ada Google, ada iPhone. Kamu cari yang ini nih, saya tunjukin sama kamu. Kamu download, ini 10 Quran yang berbeda-beda. Nih ya, kamu download The 10 Qira'at of the Noble Quran. Makanya satu-satu. Ya, saya paling nggak suka. Ya, saya kalau ngomong semua tuh ada datanya. Ini di layar saya nih. Kamu sekarang ke HP-mu, baik itu di Google, di iPhone App Store ada, maupun HP-mu kalau Samsung, ya, itu ada di Google Store. Kamu klik Bridges Translation of the 10 Qira'at of the Noble Quran. Ya. Ini ada juga di Quran Wow kalau nggak salah. Coba ya, bukan Quran Wow, Quran apa ya namanya ya? Fadil Sulaiman. Nah, nih Quran dari Fadil Sulaiman. Ya, ini loh. Bridges Translation of the 10 Qira'at of the Noble Quran. Ini kamu bisa dapatkan di sini nih. Quran ini. Nah, ini nih. Quran.com. Ini kamu klik. Kamu cari yang terjemahannya Fadil Sulaiman. Ini cari. Fadil Sulaiman itu mendapatkan penghargaan pembacaan Quran versi Words terbaik. Ya, kamu cari siapa itu Fadil Sulaiman. Ya, dialah menerjemahkan 10 versi Quran yang berbeda dalam bahasa Inggris. Ini kalau kamu klik misalnya ada yang tanda merah nih, misalnya Quran surah berapa ya? Kamu kalau menemukan ada yang tulisan huruf merah, itu kamu klik. Itu nanti kamu lihat perbedaannya. Mana tuh perbedaannya? Sabar, lagi dicari. Orang tadi disuruh download kok. Tadi surah berapa ya contohnya ya? Kamu download aja. Itu di download ada yang merah-merah. Itu tulisannya merah. Berani nggak download? Atau nggak punya kuota? Numpang ke kecamatan deh, ada wifi gratis. Bentar. Itu yang The Sunset in Murky Water itu Quran surah berapa ya? Ya belum. Bentar, Quran surah berapa sih yang matahari terbenam? Ibnu yang hafal itu Ibnu. Matahari terbenam di kolam lumpur. Nih, surah 18 ayat 86. Coba kita lihat ya, surah 18. Itu tentang surga lain ya? Ini terjemahnya Fadil Sulaiman ya. Coba kita lihat surah 18. Ayat 86. Kita lihat ya. Di sini ada catatan kakinya. Ada catatan kakinya. Ini salah satu contoh. Ini banyak sekali ya, cuma saya kasih kamu contoh aja. Sobat Apple, saya bisa request nggak? Ini belum selesai. Satu belum kelar udah request aja. Bukan, maksudnya gini loh Pak Bom. Maksudnya saya request. Si itu tuh bikin buku loh tuh. Maksudnya bikin buku Al-Quran berbeda terus dijelaskan di buku. Saya nanti beli, jadi kan enak gitu. Loh, sudah. Jangan aja paling bohong. Nah, aja kok tinggal lu beli aja Quran yang berbeda-beda. Banyak.
Banyak buku itu. Banyak ada. yang nulis. Bentar. Ya karena mereka itu kaget gitu loh Bu Sofi. Iya, karena kamu kaget kan. Ronald, kamu punya nomor, kenapa nggak aktif nomormu? Kamu udah di brainwash dari kecil. Nomorku yang baru Pak Bambang, itu WA lagi ketutup. Ya saya kan. Yang kemarin yang aku WA itu kemarin, oh ya udah, iya. Aku tak buka dulu. Laut yang berlumpur hitam dan air yang sangat panas kan? Ya, Alf. Itu di Ini layar. aku kasih di sini aja nih. Lumpur apa dulu? Lumpur empuk atau lumpur merah? Tahu ya, kayak Lapindo kayaknya. Oh, Lapindo. Nih ya, aku Lumpur kasih isap dari itu. sini aja. Lumpur isap ya? Itu di layar tuh tinggal dinaikin yang itu kan. Nih, aku ada nih. Nih ya, tadi ya. Terjemahan Fadil Sulaiman, ini 10 qiraat. Ya, ini kamu bisa download. Ya, ini siapa dia? Dia mendapatkan gelar Magister Syariah Islam dari American Open University, Washington DC. Diploma dalam studi Islam dari Institut Tinggi Studi Islam di Kairo tahun 2006. Dia mendapatkan ijazah qiraat Wars An-Nafi dari Dr. Abbas Anwar Al-Masih, bla bla bla. Ini kamu pelajari sini. Terjemahannya itu mencakup 10 qiraat, 10 bacaan-bacaan Quran yang berbeda yang beredar sekarang ini versi Arabnya ya, di mana 30% variasi bacaan Quran ini merubah makna dan arti. Terjemahannya itu yang pertama kali memperhatikan perubahan gramatikal. Apakah di dalamnya kata kerja, angka atau kata ganti. Terjemahannya membedakan kamu baik yang single, dual maupun plural atau jamak. Nih, kamu bisa download. Ini linknya nih. Bridges Translation of the 10 Qiraat of the Noble Quran, atau Anda juga bisa masuk tadi di Quran.com. Ya. Nah, ini sebagai contoh nih ya. Jadi saya kasih kamu nih contoh. Ini adalah surah 18 ayat 86. Ya, merki ini kamu tahu nggak? Berlumpur spring. Spring itu artinya mata air yang berlumpur. Ya. Kalau kamu klik Fadil Sulaiman di sini, ada catatan kakinya di sini. Semua membacanya seperti ini, kecuali bacaan Nafi, Ibn Katsir, Ibn Ammar, Hafs, dan Yakub. Mereka akan membacanya in a hot spring. Di kolam panas, bukan di kolam yang berlumpur. Tapi di mata air yang panas. Nah, ini nih contoh doang nih. Yang perbedaan-perbedaan ini Anda lihat sendiri nanti ya. Ada ratusan. Ada ribuan bahkan. Ya, dari Quran-Quran versi yang berbeda. Lalu apa kesimpulan kita? Muslim sekarang itu tidak mempunyai manuskrip Utsman. Jadi manuskrip tertua yang mereka klaim dari Sana'a, yang disimpan sekarang kemudian dari Topkapi, yang kemudian di Boleh saya potong? Kemudian sebentar, nggak boleh kamu potong. Mereka tidak mempunyai manuskrip pada zaman Muhammad, yang katanya Muhammad tiap kali mendapatkan wahyu ditulis oleh 65 orang penulis termasuk Said bin Thabit. Tulisan basah Said bin Thabit itu nggak ada, mereka nggak punya. Quran zaman Utsman yang katanya dikumpulkan oleh Utsman bin Affan, ya, kemudian dikopi, kemudian dikirim ke 5 kota besar pada waktu itu. Sampai sekarang krotolannya aja nggak kita temukan. Quran tertua yang ada sekarang adalah pada zaman Bani Umayyah. Ya, kemudian manuskrip hadis-hadis itu adalah produksi zaman Abbasiyah, teman-teman. Itu Anda perlu tahu. Yang mereka pakai sekarang itu adalah versi Kairo 1924. Ya, Quran di Indonesia ini menggunakan versi hafalan Imam Hafs an Ashim, di mana versi hafalan Imam Hafs itu digunakan 95% muslim di seluruh dunia. Kita sekarang mempunyai berapa? Kita sekarang mempunyai 37 versi Arabic Quran yang berbeda. Yang tadi websitenya saya tunjukkan, Anda bisa beli tuh, versi Quran yang berbeda-beda. Ya. Boleh saya potong? Apa yang mau aku potong? Apa yang mau aku jelaskan coba? Kau jawab dulu ini. Bagaimana Quran itu bacanya bisa beda-beda? Oke, saya jawab ya, Sofiatul. Jadi gini loh. Jadi kalau mau nerang itu nggak setengah-setengah, Sofiatul gitu. Contoh, tadi kan ada penyebutan, makanya kan saya sudah bilang, Sofiatul, ya kan? Dimanapun Al-Quran, setelah hampir 90% ya, itu hampir Al-Quran beredar itu mungkin hampir 100% saya bilangnya. Kalaupun ada terjemahan, pasti menyertakan tulisan Arabnya gitu. Saya maunya gitu loh, Sofiatul. Bukan Quran terjemahan. Tunggu. Aku mau ngomong. Terjemahan. Aku mau ngomong. Kamu salah tangkap. Enggak, kita nggak ngomong terjemahan Quran. Itu aku mau ngomong sebentar. Kita nggak ngomong terjemahan. Siapa yang mengatakan terjemahan? Aku mau ngomong sebentar. Quran versi Arab. Tunggu, itu aku mau ngomong sebentar itu. Kenapa nggak boleh ngomong? Kita nggak ngomongin terjemahan. Kamu keliru. Kita nggak ngomongin Al-Quran. Ya, itu aku mau ngomong tunggu. Itu aku boleh ngomong ya? Boleh ya? Maksudnya gitu loh, Sofiatul, gitu loh. Oke, makanya kan ketika memang itu ada Arabiknya gitu loh, Anda harus blok gitu loh. Oh ini nih, misalkan ini yang di sini nih di blok nih, Arabnya di blok. Jelas enggak? Karena gitu loh. Tunggu. Aku mau ngomong tunggu. Aku mau ngomong sebentar tunggu. Aku mau ngomong sebentar ya. Ini loh tadi, layarku ini tadi, yang ratusan. Anda diam dulu, Itu lu tinggal klik aja, gua kasih link. link. Tinggal klik. Ini ada ratusan. Ini aku tampilkan cuma berapa puluh doang nih loh. Perbedaannya, ada yang versi Haf, ada yang versi Wars, ada yang versi Al-Basi. Ini udah dikasih semua, udah dipilah-pilah. Jadi ada yang versi Al-Susi. Oke, udah sini, udah. Oke, kedua enggak, kalau situ enggak bisa nerangin enggak apa-apa. Yang kedua deh. Yang kedua gini, Sofiatul, aku nanya ke kamu. Itu masih itu kan ada. Tunggu.
Aku mau sebentar aja, sebentar. Jadi gini Sofiatul, oke ada 37 apa? Revisi apa 37 beda, oke. Caranya kayak kamu. Apakah 37 itu kemudian menjadi 37 sekte? Misalkan contoh kayak di Anda kan Kristen, Katolik atau apa gitu, atau ada 37. Kita lagi ngomongin itu. Bukan, ya Anda jawab dulu ya atau tidak gitu. Enggak, saya sebut ya atau tidak gitu. Mengklaim Quran ini terjaga. Enggak, kalau enggak dijawab cash close. Enggak, saya jawab iya apa enggak. Kalau enggak ya udah cash close gitu aja. Beda, Alkitab itu tidak turun dari langit. Kita tidak pernah mengklaim. Iya, saya nanya simpel. Kami orang Kristen tidak pernah mengatakan kalau Anda saya sudah jawab cash close, saya nggak kemana-mana gitu loh. Kalau Anda sudah jawab cash close, saya nggak jawab. Contoh-contoh, saya nanya 37 perbedaan itu. Yang mengklaim Quran itu sama tidak titik komanya kamu. Orang Kristen itu tahu ada variasi-variasi teks. Cash close. Saya anggap Anda nggak mau jawab cash close. Oke. Saya jawab, tadi kamu diam kalau saya ngomong. Orang Kristen tidak pernah mengklaim. Kamu diam dulu. Pertanyaan saya kan simpel. Pertanyaan kan emang jadi banyak sekte coy, jadi banyak sekte. Cuman karena masalahnya setiap sekte baru muncul terus itu. Oke, saya ke Milsum deh. Oke, Milsum. Anda kan sudah baca bukunya kamu diam dulu ya. Saya jawab dulu. Kamu diam. Enggak, tuh saya lagi nanya sama Milsum tuh. Enggak. Saya menjawab pertanyaan kamu tadi. Enggak level sama gue lah tuh. Gue level sama Abu Sanit, Milsum level lah. Pak Bung level ya. Anda kebanyakan ngomong doang. Kebanyakan ada level ujung kuku. Ya, bahkan kata Quran aja kamu nggak tahu asalnya dari mana. Saya jawab kamu ya. Orang Kristen mau denominasi apapun, mau Katolik, mau Ortodok, mereka tidak pernah mengklaim ini Alkitab turun dari langit. Orang Kristen tidak pernah mengklaim kitab Taurat itu diturunkan dari langit, didiktekan oleh Jibril kepada Musa. Orang Kristen tidak pernah mengklaim yang namanya Injil itu didiktekan oleh Jibril kepada Yusuf, itu nggak ada. Kenapa kamu melarikan diri? Yang mengklaim titik komanya nggak berubah, ini kitab turun dari langit ke-7 ke langit pertama itu Muslim. Makanya kalian shock ketika kita membacakan 37 versi Quran yang berbeda. Kenapa? Karena kalian yang mengklaim. Kalian mengklaim Quran adalah kitab yang terjaga dengan sempurna, tidak berubah titik komanya. Orang saya nggak pernah mengklaim begitu. Bahkan kalau kalian kita pakai terjemahan LAI, itu ada yang dalam kurung. Apa yang dalam kurung? Artinya di beberapa manuskrip yang lebih tua itu ada, dan di beberapa manuskrip yang lebih muda itu nggak ada. Kita mengakui ada variasi-variasi teks di dalam manuskrip-manuskrip Alkitab kita. Kita nggak goblok, kita tidak mengatakan ini Alkitab tidak berubah titik komanya, enggak. Kitab Ayub itu mempunyai catatan kaki kalau kita lihat manuskripnya. Kitab Yesaya, kitab Yeremia itu ada 2 versi yang dipakai oleh orang Yahudi sekarang. Kita menemukan manuskripnya, itu diakui perbedaan-perbedaan itu. Yang mengklaim tidak berubah itu kalian, Ibnu. Makanya kalian shock ketika kita bacakan ada perbedaan-perbedaan ayat-ayat di dalam Quran. Ya? Itu loh masalahnya. Makanya saya gemes ketika ada orang Karisa Grani apa-apa katanya, saya percaya Allah lah yang menjaga dan menurunkan, kamilah yang menurunkan dan menjaga Quran. Quran tidak berubah titik komanya dari sejak zaman Muhammad. Ketika kita cek data-datanya, loh, kalian nggak punya manuskrip aslinya yang bisa kita cocokkan. Dan sekarang ini, ya, kalian mempunyai 37 versi Arabi Quran yang berbeda-beda dengan 37 qiraat yang berbeda-beda, di mana 30% dari perbedaan bacaan itu menimbulkan perbedaan arti. Ayo, mau apa kalian? Dan itu Quran yang diakui. Resmi, bisa kalian beli. Jadi maksud saya begini loh teman-teman, Muslim maupun Kristen. Ketika kamu itu mengklaim sesuatu, kamu tuh harus bisa membuktikannya, klaim kamu. Ngerti ya? Kemarin ada Muslim di TikTok nih, namanya siapa tuh? Kiki Siahaan kalau saya nggak salah ingat. Dia membuat klaim begini, kata Ahad itu berarti Esa, kata Wahid berarti Eka. Lalu saya katakan begini, semua kata Ahad di dalam Quran dari Al-Fatihah sampai Anas selalu diterjemahkan dengan one of atau salah satu dari. Buktikan sama saya Quran surah berapa, ayat berapa, kata Ahad diterjemahkan Esa, dan kata Wahid diterjemahkan Eka. Nah, arti kata nggak bisa Allah buktikan. aja beda, Bu. Allah yang lebih besar, bukan Allah terbesar. Iya. Besar itu the greatest itu Allah Al-Azim. Iya, bukan Allah. Bukan Akbar. Makanya saya tuh agak heran sama kalian. Kalau sudah seperti itu coba baca bahasa Arabnya. Loh, bahasa Arabnya tuh nggak penting. Yang penting kamu tahu artinya, kamu ngerti. Ya? Gitu Ibnu, jadi jangan bodoh. Ya download itu, sekarang kalian punya Google App ataupun App Store, kalian Google itu cari The 10 Qiraat of the Noble Quran. Itu saya punya, saya sudah download ini di HP saya. Download itu kalau kalian tidak percaya. Perbedaan-perbedaan Quran versi Arabik yang berbeda-beda. Ya. Jadi ketika kita membuat satu klaim, teman-teman, Anda itu harus di backup oleh apa? Data. Ngerti ya? Jangan asal ngomong. Quran tidak berubah titik komanya. Loh, begitu kita selidiki ternyata hadis kalian mengatakan ada ayat
rajam dan ayat menyusui dewasa 10 kali yang tadinya ada di dalam Al-Quran itu hilang, betul nggak? Menjadi 5. Iya. 5 persusuan. 5 kali persusuan. Ayatnya aja hilang kok, ayat nenen kok. Kalian bisa ngomong Quran itu tidak berubah, gitu loh. Sedangkan orang Kristen tidak mengakui, tidak pernah membuat klaim itu. Kita nggak pernah mengklaim Alkitab ini tidak berubah titik komanya. Siapa yang bilang? Variasi-variasi teks di dalam Alkitab itu ada dan kita terbuka. Bahkan dikasih catatan kaki, yang ini ada di dalam manuskrip ini, kodeks ini, yang ini nggak ada. Itu dikasih catatan kakinya, teman-teman. Jadi kita tuh jujur. Jadi dalam menyebarkan agama, yang pertama kali saya lihat itu ya, saya nggak bicara Islam atau Kristennya. Yang saya bicara adalah kejujuran Anda. Ketika Anda bicara tentang Tuhan, jujur. Itu loh yang paling penting. Kalau Anda sudah membodohi, ya, baik itu Kristen maupun Islam, Anda membodohi umatmu, ya, dengan membuat satu cerita bohong yang tidak jujur, ya, itu artinya Anda sudah bukan lagi orang yang berketuhanan di mata saya, ya. Masa bicara tentang Tuhan aja nggak bisa jujur sih, saya heran sama kalian, ya. Ketika saya mengatakan surat 65 ayat 4, boleh menikahi anak yang belum menstruasi, semua di dalam Quran, di dalam tafsir mengatakan itu menikahi anak kecil, betul nggak Pak? Betul. Karena mereka terlalu muda. Tapi kamu menyangkal itu nggak jujur, nah itu saya nggak suka orang kayak gitu. Saya lebih menghargai orang yang jujur, ya. Kalian itu nggak jujur dalam berdiskusi, itu yang membuat jengkel. Bu Sofi. Ya. Ya, jadi gini, kalau kita meyakini suatu agama ya, ada 3 hal yang harus kita lihat. Yang pertama, ajaran. Yang kedua, teladan. Yang ketiga adalah outputnya seperti apa. Outputnya. Kalau outputnya buruk ya, mungkin harus berpikir untuk ganti nabi, Bu. Lihat aja teladan nabimu gitu loh. Ganti provider gitu. Ya, teladan daripada Muhammad. Ya, tadi mengatakan Muhammad, katanya Bu Sofi kok Muhammad selalu jelek. Nah, tunjukin sama saya dong apa bagusnya. Tunjukin sama saya. Saya tuh tanya sama Muslim, sebutkan 3 kelebihan Muhammad dibandingkan Yesus. 3 aja kelebihan Muhammad. Paulus saja, Bu, nggak usah Yesus, Paulus. Ya, sampai sekarang aja masih bulat, kalian nggak bisa nyebutin kok 3 kelebihan Muhammad. Katanya Muhammad Nabi Jayus, Nabi Jayus, Nabi yang paling mulia, teladan. Lo sebutin 3 kelebihan Muhammad dibandingkan teladan Yesus gitu loh. Kita mau tahu teladan nabimu itu apa. Nanti kita lihat akhlak nabimu. Bukan kata saya, kata Quranmu sendiri, kata tafsirmu dan kata hadismu, seperti apa akhlak nabimu itu. Bu Sofi, itu memberikan percikan-percikan kebahagiaan, Bu. Jadi kalau kalian balikan ke orang Kristen atau ke Alkitab, orang Yahudi itu nggak ada. Bahkan orang Yahudi itu punya Taurat versi Samaritan. Orang Samaria itu pegang Taurat sendiri, betul nggak? Namanya Samaritan Pentateuch ya, atau Taurat Samaria. Itu ada perbedaan-perbedaan versinya. Tidak persis titik komanya kata-katanya sama tuh enggak. Tetapi garis besarnya diharmonisasi antara firman itu sama intinya. Tetapi ada perbedaan-perbedaan itu diakui di dalam dunia intelektual kekristenan. Kita tidak membantahnya. Jadi jangan pernah berbohong dalam menyebarkan agama. Itu yang saya lihat di dalam Islam. You lie. Ya, kamu menggunakan deception dan penipuan dan kebohongan. Halo? Ya, silakan Pak. Gue kayaknya mau closing statement nih, udah mau cabut juga gue. Jadi kalau menurut rangkuman pemikiran gue nih, selama ini gue keliling-keliling di internet, di TikTok segala macem, dari perdebatan-perdebatan keagamaan. Jadi gue rangkum aja keseluruhan itu. Jadi menurut pemikiran gue tuh ini temanya, kalau gue beri judul itu, kalau boleh gue beri judul ini kayak rebutan sebagai terusan perjanjian lama atau apa, Alkitab ya namanya. Jadi dia antara Muslim menganggap bahwa dialah terusan dari perjanjian lama yang menyerupai perjanjian lama gitu, terus juga dari Kristen begitu. Gue rangkum begitu nih guys, besar gue ada beberapa poin. Jadi yang poin pertama itu kayak rebutan perjanjian lama atau rebutan nubuatan gitu, dari yang biasanya temanya diangkat soal domba Nebayot lah, siapa yang melanjutkan penyembelihan domba itu siapa gitu kan, dia kan rebutan begitu tuh. Terus sama ada juga perdebatan di antara kalangan Kristen sendiri tentang bidat-bidatan gitu kan. Kalau di Kristen ya bidat mungkin kafir lah gitu, menyimpang atau sesat gitu kan. Tentang oneness lah yang berhadapan sama Trinitas begitu kan. Jadi barangkum tuh jadi kayak gini. Sebenarnya Trinitas atau oneness atau Pantekosta atau segala macam nama-nama itulah gitu. Itu bagi gua kayak
varian sebuah menu kudapan di atas meja, di atas altar gitu. Jadi varian itu sebenarnya semakin banyak varian itu semakin bagus menurut gua. Jadi andai kata nanti ada yang menuding seseorang bidat gitu di sesama Kristen gitu, bagi gua ya udah kan, itu kan gua bidat di mata lu gitu, bukan di mata sesembahan gua pula. Ya udah, it's okay. Jadi biar nggak terlalu larut gitu di dalam saling tuding perbidatan, karena di Muslim ini mereka pengen lompat sesuatu, jadi nggak bisa langsung frontal dari tadinya dia yang berfantasi tentang keahatan atau ketauhidan atau whatever. Dia nggak bisa langsung lompat yang lebih kompleks gitu. Dia butuh suatu pijakan yang agak mirip. Mungkin awalnya dia bisa masuk dulu ke oneness gitu kan. Itu kayak di atas meja tuh ada prasmanan dengan berbagai macam sajian gitu. Jadi jangan satu warna aja. Sebagian orang pengen lompat itu dia cari yang nggak bisa dia langsung dikasih ke menu yang pedes banget gitu, nggak bisa. Dia harus sedikit dulu gitu. Jadi biarin aja mereka biar masuk dulu ke oneness, karena positifnya bagi pemikiran gua, minimal dia sudah geser yang tadinya kiblat moralnya itu kepada Momo yang kita tahu adalah minus atau buruk gitu ya. Dia udah pindah haluan ke oneness gitu, atau yang ke Kristenan gitu. Minimal dia udah pindah dulu ke situ gitu. Jadi nggak usah terlarut dalam menuding sesama Kristen, bidat lu segala macam gitu. Nah, lalu yang kalau perdebatannya tentang rebutan terusan dari perjanjian lama atau rebutan nubuatan segala macamnya itu, ini kan kalau ini antar Islam dan Kristen gitu. Nah itu ya udah, it's okay. Kalau menurut pemikiran gue nih secara netral, it's okay, ambil aja. Lu memang penerus perjanjian lama, gue emang kagak mirip. Kalau gue pribadi nih gitu, gue emang kagak mirip nih, perjanjian baru gue agak mirip. Lu Quran emang penerusnya gitu. Tapi lalu apa setelah lu sebagai penerus perjanjian lama nih, atau lu pelengkapnya lah ibarat kata gitu, penyempurnanya, lalu apa yang harus gua lakukan? Masa pedomannya aja nih, punggawa keagamaan lu aja begini nih tabiatnya nih, terus kebaikan apa yang akan ditularkan dari punggawa seperti itu? Jadi mari berpikir teman-teman cerdas dalam menanggapi segala sesuatu, karena kepada kita walaupun berlainan agama diberi hati nurani, diberikan kecerdasan untuk menelaah, untuk berpikir, untuk mengkritisi segala sesuatu. Apakah itu sesuai atau tidak? Tapi kalau Anda buta, Anda tidak mengkritisinya, Anda tidak mencari tahunya, maka Anda dituntun untuk menjadi buta. Itulah yang akan Anda terima. Sampai di sini bisa teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Kita terus dirahmati oleh Tuhan yang Maha Kuasa dalam Yesus Kristus. Soal keselamatan hanya di dalam Dia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.